Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Chandra Ningtyas. Di sini saya akan menjawab soal untuk mengambil nilai ujian tengah semester manajemen perhotelan ruang 1. Soal pertama yaitu pengertian bisnis perhotelan. Bisnis perhotelan adalah bisnis properti yang disewakan kepada orang-orang yang menggunakan jasa tersebut. Bisnis perhotelan ini sama sektor pariwisata sangat berhubungan karena para wisatawan asing sangat membutuhkan penginapan saat pergi berwisata. Soal kedua yaitu sejarah perhotelan. Hotel mulai dikenal sejak permulaan abad Masehi dengan adanya usaha penyewaan kamar untuk melakukan perjalanan. Hotel sebagaimana akomodasi lain berasal dari kata inn yang dapat diartikan sebagai usaha menyewakan sebagian dari rumahnya kepada orang lain yang memerlukan untuk menetap. Pada umumnya kamar yang disewakan dihuni oleh beberapa orang secara bersama-sama. Pada mulanya hotel juga disebut dengan lodge yang hanya menyediakan tempat beristirahat bagi mereka yang melakukan perjalanan. Karena sudah larut malam, terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Kemudian peradaban semakin maju, maka terdapat berbagai peningkatan dengan penambahan fasilitas penyediaan bak air untuk mandi yang kemudian disusul dengan penyediaan makanan, minuman, walaupun masih dalam tahap yang sederhana. Pada abad ke-6 Masehi mulai diperkenalkan uang sebagai alat penukar sah, maka jenis usaha penginapan ini semakin berkembang dengan mencapai puncaknya pada revolusi industri di Inggris pada tahun 1750 sampai 1790. Revolusi ini mengakibatkan perubahan sistem perdagangan dan ekonomi dunia secara drastis dan menyeluruh dengan ditemukannya mesin-mesin yang mengubah sistem produksi rumah tangga ke produksi pabrikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya perampokan dan penjagalan terhadap para pejalan kaki hingga mereka memilih bermalam untuk keesokan harinya untuk menghindari perampokan atau penjagalan. Pada tahun 1129 telah tercatat adanya hotel di kota Canterbury, Inggris, sedangkan di Amerika hotel tertua dibangun pada tahun 1607. Hal yang ketiga yaitu karakteristik bisnis perhotelan. Yang pertama itu ada produk nyata atau tangible, antara lain seperti di produk nyata ini kamar, makanan, minuman, kolam renang, gym, dan lain-lain. Yang kedua itu ada tidak nyata atau intangible, antara lain keramat tamahan, kenyamanan, keindahan, dan sebagainya. Untuk yang ketiga ada bersifat perishable, yaitu produk tersebut hanya bisa dijual saat itu juga, dan produknya itu tidak tahan lama, yang nggak bisa disimpan dalam waktu lama di gudang. Contohnya kayak kamar hotel, bahan makanan yang segar-segar dan sayur-sayuran. Terus yang keempat itu ada non-perishable, yaitu misalnya kayak minuman keras, soft drink, perlengkapan tamu, dan sebagainya. Keempat, tipe hotel, fasilitas, dan layanan. Hotel yang pertama itu ada hotel bintang 1. Biasanya hotel ini dikelola sama pemiliknya langsung dan ukurannya relatif kecil. Namun hotel ini berlokasi strategis di tempat ramai dan memiliki akses transportasi umum. Harganya jauh lebih murah. Kriterianya antara lain punya kamar tipe standar dengan jumlah kamar minimal 15, kamar mandi di dalam dan luar kamar minimal 20 meter persegi. Yang kedua ada hotel bintang 2. Menuju hotel bintang 2 ini aksesnya mudah, berlingkungan, lokasinya lingkungannya aman, bersih, dan bebas polusi.
Gedung juga terawat dan rapi. Di hotel ini, pintu kamar harus dilengkapi pengaman. Kamarnya dilengkapi AC dan jendela. Hotel bintang 2 juga punya lobi, sarana olahraga, rekreasi, dan bar. Nah, yang ketiga, ini hotel bintang 3. Hotel bintang 3 ini juga aksesnya mudah. Ini bisa mudah untuk menjelajah tempat wisata, pusat belanja, dan pusat bisnis. Lokasinya juga dekat tol, jadi bukan hanya cocok untuk wisatawan, tapi juga untuk para pembisnis. Para karyawannya juga terlihat rapi, profesional, dan siap melayani tamu dengan ramah. Kamar mandi di dalam punya toilet sendiri. Selain sarana rekreasi dan olahraga, harus ada restoran yang menyediakan makanan pagi, siang, malam. Hotel bintang 3 juga punya valet parking. Nah, yang keempat, bintang hotel 4 ini cukup luas dan besar. Hotel bintang 4 juga dekat dengan tempat wisata, tempat belanja, pusat bisnis, pusat hiburan. Kriteria hotel bintang 4 punya kamar tipe standar minimal 50, kamar suite minimal 3, yang luas minimalnya sama dengan hotel bintang 4. Tamu juga menikmati kamar mandi dalam dengan fasilitas air panas atau dingin. Lobi di hotel bintang 4 minimal seluas 100 meter persegi. Nah, yang kelima ada hotel bintang 5. Hotel bintang 5 ini termewah, pelayanan dengan multibahasa karena sangat mementingkan tamu. Maka setiap tamu yang akan datang akan disambut dengan ramah oleh staf. Setiap tamu akan menginap juga diberikan welcome drink, bahkan diberikan daftar anggur yang bisa dipilih saat masuk ke kamar hotel. Hotel bintang 5 ini harus punya kamar tipe standar minimal 100, 26 persegi, minimal 4 kamar suite, lalu setidaknya 52 meter persegi, kamar mandi dalam dengan air panas atau dingin. Tempat tidur dan perabotan dalam kamar mandi harus berkualitas tinggi dan ada fasilitas restoran selama 24 jam. Serta makanannya pun bisa diantar ke kamar. Hotel bintang 5 pun menyediakan pusat kebugaran dan valet parking. 5 yaitu struktur organisasi hotel besar. Ini di sini udah ada strukturnya. Yang pertama ada general manager, eksekutif asisten manager. Ini eksekutif asisten manager dibagi lagi jadi ada room division, F&B division, personel, engineering, marketing, purchasing. Ini merupakan struktur organisasi yang paling lengkap dalam sebuah hotel. Hotel besar memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan pelayanannya jauh lebih komplit hotel-hotel yang di bawah bintang 5. Nama ini komplit untuk tamu yang nginap juga. Hotel ini tergolong banyak. Untuk itu disebut hotel paling lengkap. Struktur organisasi hotel besar juga disamakan dengan jumlah bintangnya. Hal ini sama dengan struktur organisasi bintang 5. Organisasi hotel menengah. Nah, ini lebih sedikit strukturnya. Yang pertama ada corporate owner, di bawahnya ada general, di bawahnya lagi ada executive secretary. Nah, dari sini dibagi lagi ada sales, marketing, ada duty manager, hotel account, F&B manager. Nah, di bawahnya lagi ada room division manager, front office manager, executive housekeep. Ada struktur organisasi hotel kecil. Nah, ini juga strukturnya lebih sedikit. Ada yang pertama corporate owner, di bawahnya ada general manager, di bawahnya lagi dibagi lagi ada front office manager, F&B manager, executive housekeeper. Di bawah front office ada front desk, di F&B ada waiter, di executive housekeeper ada corporate owner. Dan ini masuk ke training. Hotel kecil ini yang paling sederhana karena jumlah tamu yang menginap bisa dibilang tergolong sedikit. Maka dari fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh hotel kecil tidak selengkap
yang diberikan hotel menengah dan hotel besar gitu. Soal keenam yaitu status kepemilikan dan jaringan hotel. Hotel jenis ini pada umumnya tidak mempunyai hubungan kepemilikan atau pada pengelolanya tidak berinduk pada perusahaan lain, yang biasanya hotel-hotel kecil milik keluarga, milik pribadi, dan dikelola tanpa mengikuti prosedur maupun pengoperasian tertentu dari orang lain. Walaupun kebanyakan hotel jenis ini adalah hotel-hotel kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat hotel besar dan sangat terkenal dengan berbagai predikat yang disandangnya baik secara nasional dan internasional. Hotel ini biasanya merupakan salah satu bidang usaha lain yang dikembangkan dalam perusahaan yang besar dengan core bisnis yang berbeda, biasanya dikelola secara profesional. Contohnya kayak hotel-hotel non-bintang dan lainnya. Ada Hotel Cipayung, Hotel Purnama, Wisma Abdi yang berlokasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Dan masih banyak hotel jenis ini tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan jenis hotel independen yang besar seperti Hotel Mulia Senayan Jakarta yang memiliki kamar lebih dari 1000 kamar berbintang 5 Diamond, Hotel Red Top memiliki lebih dari 300 kamar dan berbintang 4, dan masih banyak hotel sejenis ini di Indonesia. Nah, yang terakhir itu ruang lingkup reservasi. Reservasi adalah proses pemesanan kamar oleh tamu. Nah, tugas reservasi ini mencatat dan memproses seluruh pemesanan kamar. Klasifikasi reservasi ada individual reservation, group reservation, conference reservation. Nah, tipe pemesanan kamar ini ada pemesanan kamar bergaransi, pemesanan kamar tidak bergaransi, dan konfirmasi reservasi. Sekian dari saya, Nadia Putri Chandra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.